Kabar tentang Alif, bayi berusia 2 bulan di Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sempat heboh di jagat maya dengan ceritanya yang cukup menyentuh hati. Alif terpaksa diberi air putih agar tidak merasa kelaparan akibat orang tuanya yang tak mampu membeli susu. Ditambah lagi kondisi sang ibu yang tampak depresi dengan kondisi rumah tangganya, sehingga mempengaruhi produksi ASINya. Saya pun penasaran dengan kondisi Alif. Bersama Lurah Sapanang beserta tim Kecamatan Bungoro, kami pun mendatangi rumah Alif. Rumah panggung yang menjadi tempat bernaung bagi Alif dan ibu serta nenek dan kakaknya ini, menurut para tetangga Alif bukanlah milik mereka pribadi, melainkan belas kasih dari warga sekitar yang merasa iba dengan kondisi mereka. Hari itu selain Lurah Sapanang, RT RW, pihak Kecamatan Bungoro dan tenaga medis yang biasanya melakukan pendampingan kepada Alif juga ikut terjun ke lapangan. Saat tiba di rumah Alif, tampak sang ibu tengah memberikan susu formula. Setelah viral di media sosial, rupanya banyak donatur yang tergerak hatinya untuk membantu Alif. Ibu Alif, Arnis, mengaku kaget dan terharu dengan banyaknya bantuan yang berdatangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini saya sudah bersama Ibu Arni yang kemarin sempat viral nih di media sosial karena membutuhkan susu untuk anaknya. Kita langsung tanya yuk, sebenarnya sebagaimana sih kondisi sebenarnya dari anak dari Ibu Arni ini. Sekarang lagi sementara disusui. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya. Ibu, kalau boleh tahu ini anaknya umur berapa nih Bu yang lagi? 2 bulan. Umur 2 bulan. Iya. Ini betul ya Bu, kemarin kita lihat di media sosial katanya memang betul yang dia satu atau 2 malam itu tidak dapat susu ya Bu? Iya. Kenapa itu Bu? Nggak masuk kerja mamaku 2 hari. Jadi nggak ada uang? Iya, nggak ada uang karena sakit ki. Nggak ada uang beli susu? Iya. Biasanya anak tak minum susu bagaimana? Beli dos atau beli saset? Beli dos. Beli dos? Iya, tas satu. Yang dos. kecil. Yang kecil. Jadi kemarin itu memang pas susunya habis? Iya. Susunya habis, belum sempat beli? Iya, karena nggak ada uang. Begitu. Biar 1.000. Oh, oke. Terus kenapa siapa yang kita tanya untuk minta belikan Ki susu anak tabu waktu itu? Tetangga aku juga datang di sini. Jadi Ibu kemarin karena anaknya menangis terus kayak itu atau bagaimana? Iya, menangis terus. Memang 2 hari? Iya. Nggak minum susu? Iya. Tidak dikasih minum kan apa-apa memang? Air putih nih. Air putih? Iya. Kita nggak menyusui Bu? Nggak. Kenapa? Kurang air ASI. Kurang air ASINya. Arnis yang sangat butuh bantuan untuk membeli susu bagi anaknya, kala itu dibenarkan oleh salah satu tetangganya. Jadi ini ceritanya katanya kemarin minta tolong sama ibu ya, tetangga Bu? Iya, Minta sama tolong saya. apa Bu? Iya, minta tolong sama saya pinjam. Pinjam Saya apa? pinjam uang. Uang. Berapa Iya. katanya Bu? Siapa? Untuk apa Iya, katanya? untuk beli susu. Beli susu. Iya. Terus bagaimana Bu? Terus saya tidak ada uangku. Iya, itu Terus? nangis sama saya nangis tuh. Bilang kenapa mah itu kalau tidak ada tuh. Pak Lurah sering kasih uang bantuan, tapi itu waktu habis mina. Iya, dipakai. Nah setelah minta tolong kita juga pergi minta tolong ke tetangga yang lain. Iya, tidak. Ini adalah Daeng Cakdi, Ibu Arnis. Saat cucunya tak henti menangis itulah ia berusaha meminta tolong kepada tetangga untuk meminjam uang, membeli susu untuk cucunya yang baru berusia 2 bulan. Nah, selain kita sudah berbincang dengan salah satu warga tadi di sini, nah Ibu RT ini juga nih yang bisa dikatakan ikut perhatian dengan kondisi yang dialami oleh adik Alif ini. Saya sudah dengan Ibu RT, tapi nama tahu? Nama saya Ibu Nur Asya. RT? Saya di RT 3 RW 6. Oke. Ibu boleh dicerita Bu awalnya ketika ini viral di media sosial, Ibu taunya dari mana nih Bu?
Saya tahu dari warga di sini juga, Bu, karena saya selagi pendataan. Terus ada warga yang bawa susu katanya, "Bang, ada susu untuk anaknya Cak Di ini tuh cucunya." Jadi saya bilang, "Oh iya, alhamdulillah, tapi saya tidak tahu viral di mana di Facebook." Karena selama ini, Bu, kami selaku RT dengan kelurahan sudah membantu semaksimal mungkin. Bahkan kita ini berjuang ini untuk anak berapa kali. Ini kan baru 1 bulan di sini, Bu. Dia dulu kos di Lekosai Lepangkep. Terus dia hamil dulu, kita jemput. Saya lapor sama Pak Lurah, Pak Haji. Begini, ada wargaku yang begini-begini. Jadi Pak Lurah bilang, "Oh, kita buat ke sana." Kita jemput langsung pulang karena keadaannya di sana sewa 300, mana mau diambil uang. Jadi kita rombongan dengan semua anggota kita ke sana jemput, Bu. Waktu di sana kita jemput, ini adik tidak mau pulang. Katanya biarlah dulu di sini. Padahal Pak Lurah sudah menjanjikan, bilang kalau nanti di Sapanang kita anukan makanannya apa toh? Biaya lahiran. Iya, anunya biaya lahirannya kita bagaimanakan? Mata pencari yang mencari Tidak ada memang, Bu. Yang mencari nafkah itu cuma Tante Cakdi. Iya, Dan seminggu sakit, jadi tidak ada memang kodong itu anunya. uang. Iya. Pada kesempatan itu, Lurah Sapanang, Muhammad Ramli, juga membenarkan sejumlah perhatian melalui bantuan yang telah diberikan kepada Deng Cakdi serta anak cucunya. Mengenai masalah bantuan, yang di kantor kan namanya bantuan, banyak macam bantuan. Ada PKH, ada diantaranya beras, ada berapa lah namanya bantuan. Ini KKS ini ada juga, ada beras, ada ayam, ada apa. Dan lain dari pihak Tonasa, karena kita di sini masuk namanya ring lingkaran 1, lain juga itu. Jadi tidak terlepas kita ini dari ini, kita ini. Memang kita di pihak kelurahan, baik dari medis, ini kita difasilitasi diutamakan ini. Gitu. Jadi makanya kita tidak nyangka bahwa ada begini. Gitu. Ya, insya Allah kalau untuk kedepannya pengawasannya itu saya kira saya lebih ditingkatkan sampai jajaran saya ke bawah, baik instansi yang terkait dari pihak Kesos, medis, tuh. Berarti, mungkin pemantauan mingguan atau bulanan begitu Pak ya? Mingguan. Mingguan. Iya. Karena memang saya selalu arahkan, saya punya jajaran ke bawah, RW, RT, tuh. Jadi selalu ada komunikasi dengan, ada namanya laporan mingguan dari RW, RT, masing-masing di lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari pihak kecamatan, khususnya di Kecamatan Bungoro, kami sudah koordinasikan dengan tim dari Dinas Kesehatan, khususnya di Puskesmas Bungoro, bahwa atas nama Alif ini rutin kunjungannya selama ibunya hamil. Jadi selama hamil itu kunjungan pas ke ibu hamil ini sesuai dengan standar pelayanan minimal di Dinas Kesehatan itu lebih dari kunjungan minimal. Ya, jadi memang Ibu Armis ini mempunyai riwayat kurang energi kronik. Jadi sehingga dapat menyebabkan BBLR pada saat melahirkan. Makanya petugas kesehatan yang ada di puskesmas, khususnya di Puskesdes Sapanang, sempat memberikan bantuan PMT berupa susu dan makanan tambahan. Karena kondisinya dari hamil sudah KEK. Iya. Jadi ketika lahir bayinya juga kondisinya kurang ya. Jadi pada saat lahir si bayi ini berat badannya itu 1,9 kilo. Ya. Ya, ini juga berpengaruh sampai ya. Jadi kemungkinan juga ada beban psiko ya, dari ibu si bayi ini. Iya. Mungkin ini ke depan kita akan koordinasikan dengan camat Bungoro untuk ditindaklanjuti ke kabupaten. Kalau bisa khususnya yang menangani
kesejahteraan sosial di Kabupaten Pangkep, kalau bisa di dinas yang terkait, ya, dinas sosial atau tenaga kerja, kalau bisa mendapatkan bantuan modal untuk usaha. Upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi Arnis dan keluarganya dengan memberi modal usaha menjadi program pihak Kecamatan Bungoro seperti yang telah diungkapkan Pak Nur Hairin. Meski masuk dalam kategori gizi kurang, namun pendampingan bagi ibu dan anak terus dilakukan. Upaya tersebut juga dilakukan bersama pihak terkait, seperti diungkapkan Camat Bungoro Hasriadi. Terima kasih. Saya Hasriadi, Camat Bungoro, Kabupaten Pangkep Jendek dan Kepulauan. Berbicara mengenai stunting, khususnya di wilayah Kecamatan Bungoro, upaya-upaya yang kami lakukan selama ini kaitannya dengan penanganan masalah stunting, yaitu kami kerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan, dalam hal ini dengan puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Bungoro. Kebetulan ada 2 puskesmas, puskesmas Bungoro sendiri, kemudian puskesmas Bawang Cindea. Diikut sertakan pelibatannya dari pihak pengurus PKK tingkat Kecamatan Bungoro, itu ke posyandu sesuai dengan jadwal yang memang sudah ditetapkan dari pihak puskesmas. Nah, dalam perjalanan waktu memang ada beberapa indikasi yang kita temukan dari keluarga, dari warga masyarakat. Namun upaya itu tadi dengan pelibatan dan kerjasamanya kami dengan pihak puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Bungoro, adanya pemberian asupan gizi, makanan tambahan, itu yang kami upayakan. Tentu sebagai upaya untuk mendukung program pemerintah Sulawesi Selatan, dan kebetulan juga pemerintah Pak Bupati dalam hal ini, Bupati kami di Kabupaten Pangkep juga mempunyai program yang sama, yaitu program Stop Stunting. Tentu kami dari pihak pemerintah kecamatan harus proaktif untuk mendukung program-program kegiatan tersebut. Tentu kami lebih meningkatkan sinergitas dengan pihak Dinas Kesehatan, dalam hal ini pihak puskesmas, kemudian pelibatannya, kerjasamanya dengan kader-kader PKK, baik yang ada di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa lurah. Itu tadi lebih kita masifkan kepada wilayah-wilayah yang disinyalir ada warga masyarakat yang dalam status stunting tersebut. Kini Alif memiliki banyak orang yang perhatian akan kondisinya. Tidak hanya tetangga, tapi juga seluruh pemerintah yang ada, mulai dari lurah, camat hingga bupati pun ikut memberi perhatian. Apalagi sudah bertambah orang tua online yang ikut empati dengan kondisi Alif sekeluarga. Alif pasti ingin berucap terima kasih untuk semua perhatian dan uluran tangan para dermawan yang membantunya.